Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani dengan NIM C1C020057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Audit Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan selama Sistem Work from Home atau WFH di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SC MSI. Adapun latar belakang dari proposal penelitian tersebut, yaitu dimulai dari pada penghujung tahun 2019, ini diketahui suatu virus baru yang berasal dari Wuhan, China yang dikenal dengan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Nah, setelah WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan COVID-19 sebagai global pandemi, berbagai cara ini diupayakan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasinya. Nah, pemerintah mulai melakukan upaya untuk menekan jumlah penyebaran virus dengan menerapkan pembatasan jarak fisik dan juga jarak sosial. Pemerintah juga menerapkan social distancing dengan membatasi kunjungan ke tempat yang ramai dan juga kontak langsung dengan orang lain, yang salah satu penerapannya menggunakan metode WFH atau Work from Home. Nah, WFH ini adalah bentuk isolasi diri yang dilakukan secara mandiri yang bertujuan untuk menghindari penularan virus tersebut dari orang ke orang secara masif. Nah, sama halnya seperti bekerja dari rumah, yang artinya para pekerja melakukan aktivitas kerjanya seperti biasa yang dilakukan di tempat kerja atau kantor, hanya saja ini dilakukan dari rumah. Adapun permasalahan dari proposal penelitian tersebut, nah akibat dari pandemi dan juga sistem WFH tersebut, produktivitas dan juga kinerja karyawan ini menjadi sedikit terhambat karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga teknik baru yang berbeda dengan yang biasa dilakukan di kantor secara langsung. Nah, produktivitas yang dilakukan oleh karyawan ini pada dasarnya merupakan persoalan klasik yang sering dialami oleh berbagai perusahaan. Namun diperparah lagi dengan hadirnya pandemi yang mengharuskan karyawan ini bekerja dari rumah. Nah, berbagai cara dilakukan oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kinerja karyawan dengan sistem WFH tersebut di masa pandemi. Salah satunya memberikan motivasi kerja. Peran dari fungsi audit sumber daya manusia dibutuhkan di sini. Nah, audit SDM ini berfokus pada pencarian data dan juga informasi tentang permasalahan organisasi dari perspektif SDM, lebih menyangkut masalah-masalah yang mengakibatkan kegagalan di suatu organisasi. Nah, adapun rumusan masalah dan juga tujuan penelitian tersebut, nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dari fungsi audit sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan selama sistem WFH di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui penerapan dari fungsi audit sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas kinerja karyawan selama sistem WFH di masa pandemi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pun landasan teori yang digunakan. Yang pertama yaitu mengenai audit sumber daya manusia. Nah, audit sumber daya manusia ini merupakan suatu penilaian dan juga analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Nah, walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini saja. Nah, audit SDM ini juga termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan juga para supervisor. Nah, selanjutnya yaitu adalah tujuan dari dilakukannya audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan juga tepat waktu. Yang ketiga yaitu adalah sebagai pedoman untuk menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Lalu yang selanjutnya sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian maupun hukuman kepada setiap karyawan.
Lalu sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi vertikal seperti promosi maupun demosi, lalu horizontal ataupun alih tugas bagi karyawan, lalu untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja, dan juga disiplin karyawan. Selanjutnya yaitu adalah konsep dasar efektivitas. Nah, konsep dasar efektivitas pada aktivitas fungsi SDM ini merupakan tingkat keberhasilan ataupun pencapaian suatu perusahaan untuk mencapai organisasi, tujuan program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, pemanfaatan hasil program yang telah dilaksanakan dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, efektivitas pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, pemanfaatan hasil program, pengaruh pemanfaatan hasil program maupun kegiatan terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Landasan teori yang terakhir yaitu adalah work from home atau WFH. Ini merupakan suatu istilah bekerja dari jarak jauh. Nah, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor untuk tatap muka dengan para pekerja yang lainnya. Tujuan dilakukannya sistem WFH ini adalah demi menjaga para pegawai agar tidak tertular oleh virus tersebut. Nah, sistem ini juga dapat meminimalisir angka COVID-19 di Indonesia. Tujuan yang lainnya adalah untuk terjaganya kesehatan jika pegawai melakukan pekerjaan tersebut dari rumah. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik seperti kantor itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi work from home ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah waktu. Ini ketepatan waktu dalam menyesuaikan suatu pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu adalah pengawasan. Nah, dikarenakan pekerja tidak bekerja di kantor, tapi bekerja dari rumah, jadi pengawasan tersebut berkurang, seperti tidak dari kantor tadi. Lalu yang ketiga itu adalah perlengkapan dan juga fasilitas, seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkungan kerja, karena lingkungan kerja ini menjadi berbeda saat berada di rumah, dikarenakan lingkungan rumah ini termasuk hal yang lebih nyaman daripada di kantor. Selanjutnya itu adalah merupakan suatu kerangka pikir. Nah, hasil pengelolaan pemikiran serta berdasarkan landasan dari penelitian sebelumnya mengenai WFH sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, dalam halnya penelitian ini benar-benar ingin mengetahui bagaimana pengaruh adanya penerapan WFH tersebut terhadap kinerja pegawai dan bagaimana penerapan dari audit sumber daya manusia dalam menghadapi sistem tersebut selama pandemi. Adapun hipotesis yang dirumuskan yaitu adalah WFH berpengaruh terhadap efektivitas kinerja karyawan dan fungsi audit SDM dalam menghadapi sistem tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil yaitu sebagai contoh ada 3. Yang pertama dari Ahmad Fauzi, Reski Satris, dan juga Esti Ningsi dengan judul Pengaruh WFH terhadap Kinerja dan Produktivitas Karyawan di Masa Pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti terhadap WFH tersebut, ditemukan bahwa WFH ini memberikan tingkat produktivitas terhadap kinerja karyawan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah dari Deki Kurniawan Matondang dengan judul Pengaruh WFH dan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi COVID-19, studi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial, ini ada pengaruh signifikan WFH terhadap kinerja karyawan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Lalu yang ketiga yaitu dari Airin Praharesti Aryani dengan judul Penerapan Audit Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan pada Studi Kasus Hotel Veni Vidi Vici di Surabaya. Nah, melalui hasil perolehan SDM dari penelitian tersebut,
Dan juga hasil dari checklist audit SDM yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program kerja audit sumber daya manusia pada Hotel Fitri ini sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah jenis penelitian. Di sini penulis mengambil jenis penelitian berbentuk deskriptif kualitatif. Dan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran maupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang tengah diselidiki. Lalu yang kedua yaitu adalah jenis data yang digunakan. Yang pertama itu adalah data primer, yaitu penelitian yang didapatkan secara langsung melalui sumber utama seperti observasi dan juga wawancara langsung. Lalu data yang kedua yaitu adalah data sekunder. Ini berbagai data dari perusahaan tersebut berupa dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu adalah pengumpulan data. Yang pertama yaitu dari studi kepustakaan. Ini menelaah dari berbagai informasi yang tertulis seperti literatur yang berisi dari teori-teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang tengah dibahas. Lalu yang kedua yaitu adalah studi lapangan. Ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang tengah diteliti, seperti observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu yang terakhir yaitu adalah pengolahan data atau teknik analisis data. Di sini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Nah, pada tahap ini menekankan pada pencarian informasi latar belakang dan juga gambaran umum terhadap program maupun aktivitas sumber daya manusia yang tengah diteliti. Lalu yang kedua yaitu adalah lanjutan. Pada tahap ini dilakukan dengan studi lapangan melalui observasi secara langsung atas fungsi SDM yang mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan pada saat pandemi. Lalu yang terakhir yaitu adalah pelaporan. Nah, dari hasil analisis dan juga informasi yang diperoleh akan menjadi lebih bermanfaat. Itu dilakukan suatu laporan atas pemeriksaan audit sumber daya manusia dalam pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun ketidakjelasan dalam penjelasan materi dan juga metode materi yang digunakan. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.